Bagaimana sebetulnya pihak istana menyikapi isu mundurnya sejumlah menteri yang akan mundur dari kabinet Jokowi? Kita akan konfirmasi langsung ke Kepala Staf Kepresidenan Adam Muldoko, dan kami juga mengundang pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko untuk menganalisa narasi mundurnya Menteri Jokowi menjelang hari pencoblosan. Dan pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mengundang ekonom Faisal Basri, namun dirinya masih belum bisa memenuhi diskusi ini pagi hari ini. Jadi kita daripada menerka-nerka, kita akan tanyakan langsung. Pak Muldoko, selamat pagi. Pak Anang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Valencia. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Pak Muldoko, saya mau ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, ada banyak sekali yang menerka-nerka karena ada postingan dan pernyataan dari Faisal Basri, kemudian diikuti politisi-politisi lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah soliditas jajaran menteri di Kabinet Presiden Jokowi di mendekati pemilu ini sebenarnya seperti apa, Pak? Yang pertama, itu kan isu kabar burung, gitu, desas-desus, itu kan udah lama. Dan bagi saya nggak terlalu penting mengomentari isu desas-desus dan apa itu kabar burung. Masa kabar burung dikomentari? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bukan pengamat. Ya. Jadi menurut saya itu poin dua poin. Tapi saya tetap hadir di sini agar apa itu situasinya seperti apa sih di kabinet begitu. Teman-teman, Mbak Valencia, sebenarnya di kabinet itu mungkin yang di luar membayangkan ya betapa kondisi tidak nyaman karena Pak Mahfud duduk pada posisi yang berbeda, Pak Prabowo pada posisi yang berbeda, dan beberapa kabinet yang lain punya punya partai politik yang berbeda. Tapi saya ingin sampaikan bahwa di dalam ruangan sidang kabinet itu semuanya berjalan happy-happy aja. Nggak ada masalah sama sekali dalam berkomunikasi, tidak ada masalah muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datar begitu aja, seperti hanya ya nggak ada pemilu ya, seperti yang dulu ya seperti itu. Nggak ada yang berubah situasinya. Baik. Jadi kalau ada istilah heboh, yang heboh itu siapa sih? Kan orang-orang itu aja yang heboh. Oke. Pak Muldoko, kita tahu Bapak bukan pengamat, tapi Bapak duduk di sana sebagai salah satu orang yang ada di dalam kabinet Jokowi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak hanya menanggapi isu ini sebagai isu burung yang sensasional saja, atau ini mau menepis apa yang disampaikan oleh Faisal Basri? Iya, kalau kondisinya ya baik-baik aja. Kenapa? Jadi tidak ada ya Pak ya, isu itu? Nggak ada. Ya kalau isi ya bisa aja di luar, tapi di dalam sulit-sulit aja kita. Sulit, semuanya bekerja dengan baik, dan Pak Jokowi penekanannya kita semuanya fokus pada pekerjaan, karena waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita memiliki program-program nasional strategis, proyek nasional strategis, maka itu yang harus kita kejar habis-habisan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Gitu. Dan ini sudah menjadi komitmen semua. Lihat semua menteri bekerja sangat-sangat baik, bekerja sangat keras. Nggak ada yang berubah. Pak Muldoko, setelah ada isu yang dilempar oleh Faisal Basri ini, apakah ada komunikasi yang kemudian dijalin dengan dua nama yang pertama disebutkan oleh Faisal Basri ini, Pak Muldoko? Ya, biasa-biasa aja. Karena itu tidak perlu ditanggapi. Oke. Baik, jadi dari pihak istana menganggap itu biasa-biasa saja, itu adalah isu burung saja dan tidak perlu ditanggapi. Saya mau mengajak pemirsa dan juga Pak Anang, Pak Muldoko, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Faisal Basri yang menyebut soal mundurnya Menteri Jokowi yang hanya tinggal tunggu momen. Kita simak. Nah, mereka itu akan melakukan tindakan yang kita harapkan mundur kalau ada momentum. Nah, momentumnya dari mana ya? Nah, dari kelompok menteri yang
bisa dikategorikan sebagai teknokrat gitu. Karena mereka itu memiliki nilai-nilai yang jauh dari kepentingan politik pribadi, karena mereka bukan anggota partai dan sebagainya. Dan misalnya teknokrat dari ekonomi itu ada nilai-nilai, ada basic value, basic principles yang dia dipertahankan. Kalau dia dipaksa oleh pihak lain, dia akan lawan. Kalau tidak bisa melawan, dia keluar gitu. Nah, dari situ saya identifikasi ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Basuki juga kan teknokrat bisa dikatakan ya. Mungkin ada beberapa lagi, mungkin Pak Tasrif gitu. Ini saya asal bicara aja dari pengkategorian itu. Pak Tasrif juga kan sering diintervensi. Ada menteri yang super minister yang intervensi dulu. Faisal Basri ini kan ekonom senior, pemikirannya sering dijadikan referensi oleh masyarakat. Pak Anang, saya mau tanya Pak Anang, apakah dengan pernyataan seperti ini, apa yang bisa dipahami dalam bentuk komunikasi politik yang disampaikan oleh Faisal Basri, Pak Anang? Ya, kita ingat ada sebuah pepatah ya, tidak ada asap jika tidak ada api ya, semacam itu. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri itu masih tanda tanya, ya, masih tanda tanya. Artinya kalau tadi misalkan Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan mengatakan tidak, tetapi kemudian di lapangan mengatakan ada tokoh Faisal Basri mengatakan ada fenomena, ada fakta empiris yang dikatakan dia, menurut dia. Maka di sini sebetulnya ada sebuah harus ada sesuatu tanda tanya besar yang harus dipadukan. Bisa jadi misalkan barangkali dari pihak pemerintah perlu memastikan apakah fenomena itu perlu dalam tanda kutip betul harus dimanage di publik, bagaimana kemudian memanage komunikasi publik dengan baik sehingga isu yang dilontarkan oleh Faisal Basri itu maaf Pak Muldoko itu bukan hanya di-counter dengan kata tidak, tetapi mengapa kemudian itu bisa muncul. Nah, ini ketika kita bisa mengidentifikasi, maka masyarakat itu yang harus kita ajarin juga. Sehingga dalam hal ini jangan publik atau masyarakat itu hanya kemudian bertanya-tanya dengan apa yang dikatakan oleh Faisal Basri, tetapi juga kemudian mendapat jawaban yang masuk akal dari kepresidenan semacam itu. Oke. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pak Muldoko, ada yang berasumsi kalau apinya ini adalah pada saat keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Gibran atau memberikan restu sebagai Gibran untuk maju sebagai cawapres. Apakah betul apinya ini Pak Muldoko? Mungkin Anda yang paling bisa mengklarifikasi ini Pak Muldoko. Ya, kan gampang aja. Kita tinggal lihat indikasinya. Menteri-menteri yang disebutkan itu kinerjanya menurun nggak? Terjadi demotivasi atau tidak? Kan gitu aja, kan gampang. Buktinya beliau bekerja masih sangat serius, nggak ada terjadi demotivasi dan seterusnya. Jadi saya juga istilah agak kuno ya, tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Siapa bilang ada bom asap nggak ada apinya, asapnya yang timbul. Nah, yang ngomong ini suka sekali bikin bom kan begitu. Akhirnya muncul asap. Jadi itulah situasinya. Jangan kita bagi kami yang di kabinet tidak sama sekali tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Mau ngomong apa aja silakan. Tapi kami ada di kabinet tetap solid karena kita mengejar target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin. Pak Muldoko, selain dilihat dari apa pekerjaan yang dilakukan menteri-menteri ini, pada saat ada keputusan Gibran maju sebagai cawapres, ada perubahan atau diskursus yang terjadi di kalangan menteri-menteri Jokowi? Karena ada yang memisahkan antara teknokrat dan menteri yang berasal dari partai politik. Ya, sepertinya tidak ada itu. Saya lihat ada sesuatu ya. Karena apa? Karena dalam sidang kabinet itu target-target yang harus dikejar itu disampaikan oleh Bapak Presiden, dan selama ini menurut saya, sekarang saya mengikuti perkembangan dari apa yang dikerjakan oleh kementerian,
Saya melihat tidak ada suatu perubahan yang drastis, perubahan signifikan, nggak ada. Semuanya masih concern dengan pekerjaan. Itu. Jadi Oke. gampang aja sebenarnya indikasinya. Kalau terjadi demotivasi, terjadi penurunan kinerja, mungkin patut diduga. Oh, sekarang justru malah semuanya bergiat kok, gimana untuk mengejar target tadi. Oke, jadi kalau kata Pak Muldoko, yang bisa menjadi indikasi yang paling mudah dilihat adalah penurunan kinerja. Pak Anang, Anda akan menjawab ini nanti, tapi usai jeda karena ini masih membahas putar mengapa muncul isu seperti ini. Jangan kemana-mana dulu ya Pak Muldoko, Pak Anang, pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.